Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Delina Oktaraini dengan NIM 19051561183. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan dari tema 2 subtema 1 kelas 5. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan dari tema 2 kelas 5. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Baiklah, sebelum itu marilah kita mengetahui apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan banyak jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Keberagaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh pendapatan. Apakah anak-anak tahu apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya? Baiklah, mari simak penjelasan berikut. 1. Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pergunungan. Hasil pertanian dan perkebunan yaitu ada jagung, ubi, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri dari daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peternakan hewan kecil. Hasil dari peternakan hewan kecil yaitu kelinci, kambing, domba, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada peternakan hewan besar. Hasil dari peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Yang terakhir, yang ketiga yaitu peternakan unggas. Yang hasilnya adalah ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga yaitu perikanan. Usaha perikanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perikanan darat. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, dan waduk. Jenis ikannya yaitu seperti lele, nila, mujair, gurami, dan emas. Yang kedua yaitu perikanan air laut. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Yang keempat yaitu pertambangan. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatnya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat. Jika dieksploitasi terus-menerus, maka ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu,
Pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan perhatikan kelestariannya. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua yaitu barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kelima yaitu kehutanan. Hutan di Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat di udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Sayangnya, saat ini hutan Indonesia semakin sempit dan mengakibatkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk itu, pembalakan liar harus dicegah agar hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan ini, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya satu negara, tetapi dapat dilakukan secara antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain kepada dalam negeri. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Usaha industri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri rumah tangga atau home industry, yang kedua industri sedang, dan yang terakhir industri besar. Nah, dari penjelasan tersebut, apa kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di daerah tempat tinggalmu? Coba diskusi dengan orang tuamu. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.